Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman wa ba'du. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Yang kami hormati Koordinator Komponen 3 PKB GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Ainur Rafiq MAG. Yang kami hormati Penanggung Jawab Kajian Pagi Keislaman, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Al-Mukarram wal Muhtaram, narasumber kita Bapak Kosmara Toha MPDI, Bapak Ibu pemirsa kajian pagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahman rahimnya lah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian pagi keislaman yang rutin kita siarkan langsung mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu pada pukul 5.15 sampai pada pukul 6.15. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa kajian pagi yang dirahmati oleh Allah, marilah acara kajian pagi pada hari ini kita buka terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga ngaji kita pada pagi hari ini selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Hadirin pemirsa kajian pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini narasumber kita Ustadz Kosmara Toha MPDI. Assalamualaikum Ustadz Kosmara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustadz, mohon izin sebelum Bapak memaparkan materi pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae Ustadz pada pagi hari ini. Ya, beliau adalah nama Kosmara Toha MPDI, tempat tanggal lahir Ciamis, 25 Maret 1976. Alamat rumah sekarang ada di Dusun Cibulakan, RT 07 RW 03. Desa Sirnajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Beliau sekarang adalah sebagai guru pada MA Ibadul Ghafur. Dengan nomor telepon beliau di 083-826-003128. Adapun emailnya adalah kosmaratoha@gmail.com dan Facebook beliau adalah Kosmaratoha dengan Instagram @juragat_alfasta. Adapun pendidikan riwayat beliau tempuh di MI Madrasah Ibtidaiyah Raja Desa, lulus tahun 1990, kemudian beliau di MTS Raja Desa, lulus tahun 1993, aliyah beliau tempuh di Madrasah Aliyah Sabilur Rasyad, Jatinegara tahun 1996. Kemudian beliau menempuh diploma 2 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, lulus tahun 2000, serta beliau menempuh sarjana S1 IAID Ciamis Jawa Barat, lulus tahun 2003, serta S2 beliau tempuh di Magister Strata IAID Ciamis Jawa Barat, lulus pada tahun 2009. Di samping pendidikan formal beliau juga pernah menempuh di pendidikan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah Cinangka Raja Desa serta di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat. Adapun pengalaman organisasi beliau saat ini sebagai Kepala MDT At-Taqwa
mulai dari tahun 1996 sampai dengan sekarang. Lumayan lama Ustadz Kosmarangge sebagai Kepala MI. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris LPPTKA BKPRMI Kecamatan Raja Desa mulai dari tahun 96 sampai 2003. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris 2 MUI Kecamatan Raja Desa mulai dari 2003 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Ketua PAC FKDT Kecamatan Raja Desa, dan juga beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPC PGM Kecamatan Raja Desa, dan beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum DPC KDT Kabupaten Ciamis masa khidmat 2016-2021, serta saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Sekretaris MGMP Fikih Kabupaten Ciamis periode 2021-2024, maaf. Lumayan banyak organisasi beliau, alhamdulillah. Beliau memiliki moto Al-Hayatu Jihadun. Subhanallah. Pagi ini beliau akan mengupas hal yang berkaitan dengan hati. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti beliau sendiri yang akan mengupas secara mendalam dan lebih mendetail tentang apa itu sih qalbu. Selengkapnya kami persilahkan kepada Ustadz Kosmara Toha. Kami persilahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillah, pangkal segala kebaikan, permulaan segala urusan, dan dengannya jua memulai segala urusan. Tiada kalimat yang paling indah yang timbul dari ketulusan kalbu yang paling dalam, kecuali mengucap hamdu dan syukur kehadirat ilahi yang maha akbar. Seraya kita persembahkan salam beriring salam, salawat beriring salam, kita sanjung sajikan keharibaan Nabi pilihan, seorang utusan, Nabi dan Rasul akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Yang saya hormati Direktur GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain, SAG/MAG. Yang saya hormati Kasubdit Bina GTK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq, MAG. Yang saya hormati penanggung jawab program kajian keislaman GTK Madrasah Berbagi, Bapak Muhammad Lutfillah, MAG. Umumnya para jamaah GTK Berbagi pagi hari ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji bersama dengan sebuah tema besar, yaitu sentuhan wahyu penyadar kalbu. Mudah-mudahan dengan ini semua, kita semua mendapatkan kesempatan untuk lebih dan lebih sadar lagi, sehingga kalbu kita dan badan kita, sehat kita, dan segala apa yang diberikan oleh Allah
Kita semua menjadi hamba-hamba Allah. Suaranya Pak Kosmara. Suara tidak terdengar Pak Kosmara. Oh, di-unmute Ustadz Kosmara. Nah, Ada. ada. Alhamdulillah. Enggak, lanjut. Share screen-nya ada. Ada. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Para jemaah yang kami banggakan, dalam keseharian kita menyaksikan bagaimana angka kemiskinan dari hari ke hari semakin menjadi. Kita pula menyaksikan dan merasakan keprihatinan yang mendalam atas angka pengangguran yang dari hari ke hari semakin menjadi-jadi pula. Di sisi lain juga kita menyaksikan bagaimana tindak kejahatan itu terjadi. Hampir-hampir nyaris dalam pemberitaan tidak ada satu hari pun yang tidak menayangkan dan tidak memberitakan tentang kejahatan. Di lain sisi pula kita merasakan dan menyaksikan bagaimana penistaan terhadap agama. Di sisi lain pula kita merasakan dan menyaksikan bagaimana pengedaran narkoba yang begitu dahsyat. Di sisi lain pula kita menyaksikan bagaimana tindak yang berkaitan dengan hukum, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dan hari ini pula kita menyaksikan dan merasakan bagaimana dampak pandemi yang berkepanjangan. Kemudian daripada itu, kita juga hari ini merasakan bagaimana dampak dari Omikron yang merupakan metamorfosis dari COVID-19. Yang sangat kita rasakan hari ini pula, dampak dari COVID-19 menerjang dunia pendidikan kita dengan adanya learning loss. Ini semua Bapak Ibu, para jamaah yang saya hormati, bagi kita harus dijadikan sebuah kesempatan dengan berbagai macam fenomena yang terjadi tadi. Jadikan untuk media untuk merenung, jadikan media untuk berkontemplasi, sehingga dengan itu kita akan tergolong dan termasuk orang-orang yang pandai. Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan tentang orang pandai. Menurut beliau, Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri mendefinisikan orang pandai itu adalah orang yang berakal. Dengan akalnya dia berpikir. Dengan akalnya dia berpikir, merenungkan pada suatu urusan. Dan suka memperhatikan akibat-akibatnya. Suka memperhatikan dampak atau hasil akhir dari apa yang terjadi. Maka kita semua sebagai guru yang dalam hal ini sebagai tugas utama, sebagai tugas mulia dengan tadi apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Mubarakfuri, kita seharusnya tetap belajar walaupun
sudah mengajar. Di sisi lain kita sebagai guru mengemban misi utama bagaimana menebar ilmu dan menjadi pelita bagi tunas-tunas bangsa di masa mendatang, kapanpun dan dimanapun. Luar biasa tugas kita yang mulia itu. Para jamaah kajian keislaman GTK Berbagi yang saya hormati dan saya banggakan. Di sisi lain kita semua sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri kita selalu harus kita syukuri. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas dan kelengkapan hidup. Di mana Allah memberikan raga, Allah memberikan rasa, Allah memberikan rasio, dan Allah memberikan rukun. Dengan kelengkapan 4R itulah kita semua akan bisa membaca apa yang terjadi di sekeliling kita. Allah memberikan raga, di mana dengan raga, dengan jasad yang diberikan Allah kepada kita, ada satu kekhasan tersendiri, di mana dengan raga itu bisa membedakan mana satu orang dengan orang yang lain. Antara individu yang satu dengan individu yang lain. Luar biasa. Kemudian Allah memberikan rasa. Dengan rasa ini kita bisa menangkap objek gerakan dari benda-benda isi semesta raya ini. Kemudian dengan rasa pula yang Allah berikan, kita bisa menangkap, menyangkut terkait berbagai macam keindahan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasio sebagai kelengkapan hidup. Di mana dengan rasio ini kita bisa memikirkan, kita bisa mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan. Dengan rasio ini pula merupakan alat untuk menerima apa yang diterima oleh panca indera kita, termasuk keadaan fenomena tadi di awal yang saya kemukakan. Fasilitas keempat yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan kelengkapan hidup manusia adalah rukun. Di mana rukun ini kita semua bisa bergaul antara satu individu dengan individu yang lain. Antara satu manusia dengan manusia yang lain, yang kemudian disebut dengan sosialisasi. Dengan sosialisasi inilah akan berujung simpul pada sebuah kelompok sosial atau disebut juga masyarakat. Hadirin jamaah GTK Berbagi kajian keislaman yang saya hormati, saya banggakan. Kita sebagai individu yang tadi diberikan Allah dengan beberapa kelengkapan hidup, sudah sepantasnya kita sebagai individu, walaupun kita ditambah dengan beban-beban kewajiban kita sebagai anggota keluarga, ada juga kewajiban kita sebagai anggota masyarakat, ada juga kewajiban kita terhadap Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi itu semua, sudah sepantasnya kita banyak memikirkan apa yang terjadi dengan fenomena-fenomena yang menggejala. Bapak Ibu yang saya hormati, fenomena-fenomena tadi yang kita saksikan dan kita rasakan bersama, disinyalir itu diakibatkan adanya kerusakan hati. Sakit hatinya. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit ucapannya, sakit akhlaknya, sakit perilakunya. Dalam kondisi sakit inilah yang kemudian menimbulkan berbagai fenomena dalam tinjauan kacamata yang lain.
Ini semua bermuara di hati, di mana Rasul mengingatkan kita semua bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Kata Rasul, ketahuilah bahwa ala wahyal qalbu, itu adalah hati. Berujung dan berpangkal di hati ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita sama-sama pikirkan. Muaranya adalah ada di hati. Karena hati itu bisa juga berkarat. Hati itu bisa sakit akibat karat-karat yang ada di dalam hati kita semua. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran di dalam hadisnya bahwa inna hadihil qulub, sesungguhnya hati itu bisa saja berkarat bagaikan berkaratnya besi jika terkena air. Sehingga para sahabat ketika mendengar apa yang dikatakan Rasul itu bertanya, bagaimana cara membersihkannya ya Rasul? Rasul menjawab, untuk membersihkannya dengan dua hal. Pertama, dengan memperbanyak mengingat maut. Dan yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Inilah dua hal untuk membersihkan hati yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Mari kita lihat satu persatu tentang obat atau alat pembersih hati yang menjadi ujung, yang menjadi pangkal berbagai macam hal yang mengkhawatirkan dan apa yang tadi di awal saya sampaikan. Pertama, untuk membersihkan hati itu dengan memperbanyak mengingat maut. Di mana Rasul di sini mengingatkan kita semua, aksiru dzikra hadimil laddat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut. Pemutus kelezatan itu adalah kematian. Terkait dengan memutus kelezatan atau mengingat kematian, ini perlu kita pahami. Ternyata maksud untuk mengingat kematian itu adalah kita semua lihat dalam salah satu penjelasan, banyak mengingat kematian adalah kita banyak memikirkan dan banyak menyiapkan bekal. Bekal untuk kehidupan yang abadi. Bekal untuk kehidupan yang tidak ada tara dan tidak ada ujungnya. Itulah maksud daripada kita banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian artinya sering dan harus kita banyak berpikir bagaimana menyiapkan bekal. Kemudian tadi disebut-sebut kita harus memutus kelezatan. Maksud memutus kelezatan ini adalah kita lebih banyak mendekatkan dengan kelezatan-kelezatan akhirat. Inilah yang dimaksud dengan banyak mengingat kematian. Ketika seseorang sudah banyak membersihkan hatinya, dengan berupaya dan berusaha membersihkan hati dengan mengingat banyak tentang kematian, ini akan menuai manfaat, di mana dalam salah satu keterangan Syekh Ad-Daqaq itu menyampaikan bahwa ada 3 perkara yang akan didapatkan bagi siapa saja yang pandai dan bisa
mengupayakan dirinya untuk mengingat kematian. Mana yang akan didapatkan merupakan hikmah. Pertama adalah takjilit taubah. Orang yang banyak mengingat kematian akan bersegera dalam bertaubat. Orang yang dapat mengusahakan dirinya banyak mengingat kematian akan mendapatkan manfaat yang kedua. Hatinya akan qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, orang yang banyak mengingat kematian dalam arti siap untuk menghadapi kematian dengan berbenah diri, memperbanyak bekal untuk akhirat. Dia akan mendapatkan apa itu wanashtil ibadah, bersemangat dalam melakukan ibadah. Kemudian ada konsekuensi bila seseorang atau siapapun orangnya melupakan akan mengingat kematian, dia akan menuai juga 3 perkara. 1, akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak ridho terhadap pemberian atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ini watakasuli fil ibadah, yaitu orang akan malas dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mampu membersihkan hati kita dari karat-karat yang ada di dalam hati dengan banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian artinya kita banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan keabadian. Alat pembersih yang kedua untuk membersihkan karat-karat hati, inilah merupakan sentuhan wahyu. Sehingga dengan sentuhan ini bisa sadar kalbu kita, bisa lebih menyadari diri, bisa lebih meningkatkan kesadaran diri karena kalbunya tersentuh dengan wahyu ilahi. Mana pembersih karat yang kedua? Pembersih karat yang kedua adalah banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita yang berkarat akan menjadi bersih. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk kita semua bahwa hati itu bagaikan bejana, maka sibukkanlah dengan Al-Quran dan janganlah engkau menyibukkannya dengan selain membaca Al-Quran, kata Rasul. Menyibukkan hati dengan Al-Quran itu meliputi 4 hal. Pertama, kita membacanya. Yang kedua, berupaya mempelajarinya. Dan yang ketiga, mengajarkannya. Dan yang keempat, mengamalkannya. Barang siapa yang hatinya tersibukkan dengan Al-Quran, maka orang tersebut sama dengan menampung, maka yang tertampung di dalam bejana tadi, di hatinya nilai-nilai Al-Quran. Hadirin jamaah kajian keislaman GTK Berbagi yang saya hormati dan saya banggakan. Kita sadari bahwa di ruang yang ada di dalam hati yang kita miliki, itu ada ruang di dalam hati yang tidak mungkin tercahayai kecuali dengan kalam ilahi. Maka disinilah kita akan bertemu dengan janji Allah bahwa hanya dengan zikrullah, mengingat Allah. Dalam konteks ini zikrullah adalah
sebaik-baik zikrullah adalah membaca Al-Quran. Maka jika kita semua, siapapun orangnya, dimanapun itu, dimanapun ia, yang sering dan banyak membaca Al-Quran, maka jaminannya adalah dengan membaca Al-Quran akan tenang hatinya. Bila tenang hatinya, maka fenomena-fenomena yang tadi di awal saya sampaikan akan terkikis habis, sehingga yang ada adalah kedamaian, keharmonisan, dan kesuksesan. Ini sudah janji Allah yang harus menjadikan sentuhan kalbu kita sehingga semakin sadar diri kita, di mana Allah menyampaikan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Al-Quran sebagai mukjizat, kita harus yakini itu. Dengan mukjizat Al-Quran, apa yang disampaikan Allah tadi kepada kita dapat memberikan ketenangan tersendiri bagi jiwa yang dilanda kesedihan, bagi jiwa yang dilanda penyakit-penyakit yang menimbulkan gejolak dan penyalahgunaan serta penyelewengan dalam hidup dan kehidupan ini akan habis, penyakit-penyakit hati itu akan sembuh, penyakit-penyakit hati itu akan bersih. Dengan apa? Dengan obat yang kedua, dengan alat pembersih yang kedua, yaitu kita lebih banyak membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, jiwa kita yang dilanda kesedihan, atau jiwa kita, badan kita yang dilanda penyakit akan hilang dan sirna. Hadirin jamaah GTK Berbagi Kajian Keislaman yang saya hormati, dengan membaca dan memaknai Al-Quran, ketenangan itu akan hadir. Ketenangan akan hadir di mana? Akan hadir di dalam jiwa. Sehingga dengan Al-Quran yang kita baca, akan membawa jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Dan dengan Al-Quran juga kita akan lebih banyak memberikan asupan makanan, suplemen bagi hati dan jiwa. Sehingga hati dan jiwa yang merupakan, tadi kata Rasul, ida soluhal jasadu kulluh, wa ida pasada jasadu kulluh. Kalau pangkalnya sudah bersih, pangkalnya sudah sehat, insya Allah akan sehat pula tata hidup dan kehidupan yang kita jalani bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga apa yang menjadi penyakit di dalam hati kita yang kita rasakan dan kita menjadi prihatin dengan adanya berbagai fenomena yang terjadi hari ini, mari kita semua membersihkan hulunya, membersihkan pangkalnya dari karat-karat yang kemudian dengan karat itu akan membias menjadi sebuah penyalahgunaan. Kita bersihkan dengan sentuhan wahyu sehingga kita lebih banyak memiliki kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah untuk memakmurkan dunia ini, untuk memakmurkan bumi ini. Sentuhan kalbu dengan wahyu insya Allah menjadi penyadar diri kita. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga dikembalikan ke moderator. Terima kasih Ustadz Kosmara ilmunya pagi ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang sesuatu yang ingin disampaikan ke narasumber kita pagi ini, bisa Bapak Ibu raise hand. Namun sebelumnya, sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya atau berkomentar, saya sendiri, Ustadz, begini, ini mungkin hubungannya dengan anak muda ya, terkait dengan masalah pilihan ini, misalnya ada
raga, ada rasio, kemudian ada rasa. Untuk sementara 3, karena rukun mungkin nanti kita kesampingkan dulu. Ketika masih muda misalnya, kita punya pilihan A, B, C. Misalnya ketika kita mencari jodoh, misalnya lah ya, yang kita utamakan itu rasa apa rasio. Jadi kan ini juga berkaitan dengan masalah hati nurani. Karena ketika kita merasakan bahwa saya dengan si A nyaman, tetapi kok ada sedikit yang mengganjal, sedikit perilakunya beliau kok mengganjal sehingga saya tidak srek. Kemudian di pemilihan lainnya saya dengan B tidak terlalu srek, tapi orangnya baik. Misalnya begitu, Ustaz. Lah, ini yang kita dahulukan yang mana? Akal apa hati nurani? Ini kan bergejolak ini, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih, Bu Moderator. Jelas di sini ada tarik-menarik antara dua kutub yang berbeda, begitu ya? Iya. Antara kutub rasa dengan kutub rasio tentunya. Nah, yang mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah hasil perpaduan antara akal dan rasa itu. Awalnya kan berawal dari rasa. Rasa itulah yang kemudian akan diolah dan dirasakan. Apa yang dirasakan itu akan masuk ke akal. Akal lah yang kemudian akan berpikir sehingga dengan kemampuan rasio itu akan mengolah apa yang dirasakan sehingga dengan apa yang dirasakan itu dengan bantuan akal kita semua akan berbuah, maksud saya akan berbuah menjadi sebuah kesimpulan. Nah, ini memang yang harus didahulukan. Jadi urutan-urutannya seperti itu. Dari rasa kemudian masuk ke akal. Akal itulah yang kemudian akan berkesimpulan. Akal itulah yang kemudian akan menjadikan sebuah kesimpulan untuk harus bagaimana yang diperbuat. Sehingga tarik-menarik tadi itu akan terjawab. Ini yang seharusnya saya dahulukan. Begitu, Bu Moderator. Terima kasih. Iya. Satu lagi Ustadz. Kait dengan hati. Kan kadang kita sakit disebabkan karena hati, penyakit hati, kan begitu, Ustadz? Iya. Kalau kita melihat kadang banyak orang yang dari casingnya dia alimatus sa'diyah, kalau saya membahasakannya begitu. Sang alim sekali, dia di tempat kerja sering baca Al-Quran, tetapi satu hal ketika dia harus untuk sholat jamaah, dia tidak pernah berpartisipasi misalnya. Jadi hanya ngaji. Nah kalau tadi salah satu obat dari penyakit hati kan dengan zikrullah. Ini tapi pada kenyataannya di belakang itu orang ini memiliki sikap yang menurut pandangan kita, menurut kacamata kita, kasarannya dia memiliki hati yang bagus dengan artian dia selalu membicarakan orang lain di depan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang tidak dia sukai, maka dia akan membicarakannya terhadap orang lain juga. Loh, terus ini bagaimana kaitannya dengan zikrullah ini? Padahal dia sudah rutin dengan membaca Al-Quran menurut casingnya seperti itu, Ustadz. Ini gimana nih, Ustadz? Apakah itu hanya kedok saja? Ini saya yakin di sekitaran kita banyak terjadi seperti itu. Ya, terima kasih. Masalah yang kedua, ternyata penampilan seseorang yang kelihatannya baik, kelihatannya positif, kelihatan banyak
membaca Al-Quran, banyak zikrullah, tetapi ternyata di sisi lain dia mengerjakan sesuatu yang tidak baik atau tidak seharusnya. Nah, ini semua Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, janji Allah dan janji Rasul tentang hal tadi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Pasti membekas, pasti berpengaruh, pasti berdampak. Tetapi ada pula dengan sisi lain manusia, yaitu sisi negatifnya. Jadi bisa saja terjadi ketika seseorang banyak membaca Al-Quran, tetapi kemudian dia tidak sesuai dengan apa yang dibacanya, tidak sesuai dengan apa yang biasa menjadi pembiasaan yang kita lihat zikrullah misalnya. Nah, ini semua diakibatkan dari sisi lain manusia, sisi lain kita semua, di mana bisa saja itu merupakan hal yang dijadikan kedok. Kenapa bisa terjadi menjadi hanya sekedar kedok, menjadi sekedar topeng? Karena membacanya, motivasinya ada motivasi lain mungkin. Karena motivasinya hanya untuk sekedar mempercantik diri, memperindah diri supaya tampil elok indah dipandang mata oleh orang lain. Tidak kemudian atas dasar motivasi lillah, karena Allah. Dan itulah kuncinya. Karena segala sesuatu itu harus atas dasar lillah. Semata-mata karena Allah. Tidak ada hal lain dengan apa yang kita kerjakan. Misalnya banyak mengingat Allah, zikrullah, banyak membaca Al-Quran. Motivasi awalnya adalah berpijak pada sebuah pijakan atas dasar karena Allah. Yang kemudian nanti akan membias itu semua dalam tata hidup dan kehidupannya, dalam penampilannya, dalam perilakunya, dalam ucapannya, dan lain sebagainya. Lebih ke arah itu saya melihat kenapa terjadi seperti itu, karena mungkin motivasi awalnya yang tidak sesuai. Baik, Ya. Ustaz. Iya. Saya paham, Ustaz. Baik, Ustaz, saya lanjutkan dengan penanya berikutnya, Ustaz. Ini saya berharap adalah penanya terakhir. Ya. Sebelum acara kajian pagi ini kita tutup, kami persilakan kepada Ustaz Nasihin dari Ngawi. Silakan Ustaz Nasihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kosmara dan Ibu Laili Ustaz Fatin Laili yang memberikan Terima kasih. kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Mungkin saya tidak bertanya, mengapresiasi saja dan mungkin menambahkan. Kajian pagi ini suaranya Ustaz Kosmara itu saya ingat Ustaz Budi ya, kayak motivasi suaranya lembut, mudah-mudahan kita menyentuh kalbu sebagaimana temanya. Yang ingin saya sampaikan, menambahkan dari pertanyaan pertama dari Bu Sarwifatul Laili berkaitan dengan jodoh ya. Jadi berkaitan dengan jodoh, karena yang saya itu ada di materi kita, di materi pernikahan. Kebetulan kita sedang ngajar tentang materi pernikahan. Mohon maaf, Ustaz. Suaranya agak kecil. Mungkin mic-nya kurang dekat. Oke, terima kasih. Yaitu menambahkan untuk yang berkaitan dengan jodoh tadi memang benar sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang panduan memilih jodoh, bahwa tungkahul mar'atu li arba'in li maliha wali jamaliha wali nasabiha wali diniha fatfar beda dini tarikat yadaka, bahwa seseorang itu dinikah karena yang pertama adalah hartanya, yang kedua adalah
kecantikan atau ketampanannya. Kemudian yang ketiga adalah karena nasabnya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka pilihlah agamanya, insya Allah itu nanti akan membebaskan kamu. Kalau boleh saya menyimpulkan, tadi yang pertama yang disampaikan oleh Ustaz Kosmara Toha, yaitu yang pertama adalah rasa. Kalau saya hubungkan masalah rasa itu termasuk tadi misalnya dari segi fisik, dari segi kekayaan, kemudian juga dari segi nasab. Itu mungkin yang pertama adalah rasa, kemudian yang kedua adalah rasio, dihubungkan dengan akal, pandangan akal, dan yang terakhir adalah harus dilengkapi dengan yaitu bimbingan agama, dalam hal ini adalah tuntunan syariat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi yang terakhir adalah maka pilihlah agamanya untuk menyempurnakan rasa dan rasio. Maka yang ketiga adalah tuntunan Allah, yaitu pilihlah agamanya, insya Allah itu akan membebaskan kamu dari kesalahan dalam memilih jalan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasihin. Baik, Ustadz, kami persilahkan kepada Ustadz Kosmara untuk memberikan komentarnya, sekaligus memberikan closing statement-nya pada acara kajian pagi pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Nasikin. Lengkaplah sudah. Sama-sama. Apa yang ditanyakan dan didiskusikan pagi hari ini. Jadi jelas dengan apa yang disampaikan Pak Nasikin, Bu. Urutan-urutannya seperti itu. Hadirin para jamaah GTK Berbagi, kajian keislaman yang saya hormati dan saya banggakan. Banyak fenomena yang terjadi yang memprihatinkan. Dengan itu semua, haruslah kemudian kita menata kalbu kita untuk bersih dari berbagai macam karat. Karat-karat hati itu kita bersihkan, sehingga dengan sentuhan wahyu lebih menyadarkan kalbu kita untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Dengan apa kita membersihkannya? Dari dua hal tadi, salah satunya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran, kitab suci terakhir yang tak akan luntur oleh waktu, tak lekang, yang tak akan lekang dimakan zaman, bagaikan intan permata yang tak pernah pudar, akan tetap bersinar ayat-ayatnya, di mana ayat-ayatnya sebagian didaktis dan penuh keterangan, agung, jernih, simetris, dan geometris, seperti kristal yang mengandung kearifan, yang tidak hanya mempertebal iman, tapi juga akan menghangatkan jiwa dan bisa menjadi pedoman mengatasi berbagai problem hidup dan kehidupan. Terima kasih, sentuhan wahyu penyadar kalbu. Terima kasih Ustadz Kosmara Toha. Ilmunya pagi ini begitu luar biasa. Meskipun sering sebenarnya kita mendengar bahasa-bahasa seperti ini. Cuman kadang entah karena apa kita begitu sulit untuk melakukannya. Padahal kita kan sambil jalan sebenarnya bisa ya Ustadz. Ya. Cuma entah kenapa ketika kita jalan pun yang kita baca bukan zikrullah, tapi kadang lagu-lagu. Itu mungkin yang harus kita rubah mindset kita. Ya. Termasuk saya kadang gitu Ustadz. Sama saja, mari kita semua. Ya Mbak, mudah-mudahan ini meskipun sedikit tapi sudah bisa merubah banyak hal tentang sikap dan perilaku kita untuk lebih baiknya ke depannya. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz atas sama-sama semua ilmu yang sudah diberikannya pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Bapak, Ibu yang sudah bergabung di kajian pagi ketika madrasah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Kita mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu mengingatkan lagi
dari pukul 5.15 sampai pukul 6.15. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Saya sapa dulu sebelumnya Bapak dari Curah Damai 3. Mudah-mudahan ini satu wilayah dengan saya. Amin. Ya. Terima kasih juga sudah bergabung semuanya sekali lagi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz Kiai. Saya sebagai moderator Syarifatul Laili dari Man Bondowoso mohon pamit dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Didi, Bapak Risa, Bu Ade.